Jemaat kekasih Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di minggu pagi ini. Kita minta pimpinan Roh Kudus dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, sesungguhnya Engkau Allah yang mengerti dan mengetahui perasaan kami. Ketika kami diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang sukar seperti pada masa sekarang ini, kami tetap masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat bersekutu bersama, sekalipun melalui virtual, namun kami percaya Tuhan hadir di setiap kami. Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi kami, serta memberkati hidup kami. Karena itu Tuhan, pagi hari ini ketika kami ada di hadapan hadirat-Mu, kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu, firman-Mu, yang merupakan kekuatan bagi hidup kami, yang mengarahkan jalan hidup kami, yang menuntun kami pada jalan kasih karunia. Karena itu bicaralah kepada kami ya Tuhan, tolong hati setiap kami dan pikiran kami, supaya kebenaran firman Tuhan ini mendapat tempat di dalam hati kami. Tolong kami juga Tuhan, supaya bukan sekedar kami menjadi pendengar yang baik, tetapi lebih daripada itu kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu, sehingga oleh hidup kami, banyak orang dipermudah untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Bicaralah kepada kami ya Bapa, di dalam Yesus Kristus firman Allah yang hidup, kami menyambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, saudara jemaat kekasih Tuhan, hari ini kita akan membaca satu kebenaran firman Tuhan dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-14, ayat 15 sampai ayatnya yang ke-21. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sebenarnya sangat dekat dengan kita, apalagi pada masa-masa COVID-19 seperti sekarang ini. Kita belajar tentang peganglah perintahku dan lakukanlah. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini dari Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Tema yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia untuk perikop ini, Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikian firman Tuhan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti tadi saya katakan bahwa tema kita pada hari ini adalah pegang perintahku dan lakukanlah. Tentunya sesuatu yang kita jaga dan kita pegang erat dalam hidup kita, pasti itu merupakan sesuatu yang sangat berharga dan penting bagi kita. Misalnya begini, orang yang menganggap kesehatan itu sebagai sesuatu hal yang sangat berharga dan penting, berarti orang itu pastinya akan menjaga kesehatannya dengan baik
Oleh karena itu sesuatu yang berharga dan penting. Dan kalau orang bilang bahwa harta bendanya atau uangnya itu sesuatu yang berharga dan penting, pasti itu akan dijagai, pasti itu akan dimanfaatkan sebaik mungkin supaya itu dapat menjadi bagian yang baik dalam hidupnya. Nah, pertanyaannya begini, ketika kita mengatakan bahwa firman Allah itu penting dan firman Allah itu berharga bagi hidup kita, apakah kita menjaganya, apakah kita berpegang padanya, ataukah kita tidak menganggap itu berharga dan tidak menganggap itu penting. Nah, Alkitab mengatakan kepada kita begini, bahwa komitmen untuk berpegang kepada kebenaran firman Tuhan dan melakukannya harusnya itu dimotivasi oleh kesadaran bahwa firman itu sangat berharga, sangat penting, sehingga di situ ada komitmen untuk kita dapat melakukannya. Sebab kalau kita menganggap firman Tuhan itu tidak begitu penting buat kita, tidak terlalu dianggap dalam kehidupan kita, maka sangat sulit kita dapat berpegang dan melakukannya. Seperti tadi saya katakan, bahwa kalau kita anggap kesehatan kita penting, kita akan jagai, kita akan lakukan supaya kita sehat. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebaliknya ketika kita tidak punya komitmen kuat untuk berpegang pada firman, dan kita tidak punya komitmen kuat untuk melakukan firman Tuhan itu, maka mestinya kita mengatakan bahwa firman itu tidak berharga, karena itu tidak terlalu penting. Nah, pertanyaan buat kita pada pagi hari ini, mengapa kita harus pegang pada kebenaran firman Tuhan, atau kita mengapa pegang pada perintah Tuhan, lalu mengapa kita harus menjalaninya? Dalam bagian firman Tuhan kita, Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 sampai 21, ada 3 alasan yang sangat penting yang harus kita perhatikan, yang harus kita pelajari, mengapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu harus pegang pada perintahku, firmanku, dan melakukan itu dalam kehidupan kita. Yang pertama, Alkitab mengatakan kepada kita begini, bahwa pegang dan lakukan perintah Tuhan itu adalah bukti kasih kita kepada Tuhan. Jelas sekali kalau kita baca di dalam ayat 15 dan ayat 21, jelas-jelas di situ firman Tuhan mengatakan begini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Lalu ayat yang ke-21 dia bilang, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita mengasihi Allah dan tidak menuruti perintahnya atau berpegang pada perintahnya, kita bukan mengasihi dia. Sebab Tuhan tidak membutuhkan banyak hal untuk dapat melihat kita itu mengasihi dia atau tidak. Cuma Tuhan lihat orang itu mengikuti perintahnya atau tidak. Ketaatan kepada perintah Tuhan adalah bukti kasih kita kepadanya. Dan kalau saudara tidak mau taat kepada perintah Tuhan, coba tanyakan aja pada diri saudara, apakah saudara mengasihi Tuhan atau tidak. Karena Alkitab mengatakan, kasih itu dibuktikan dengan cara melakukan perintah. Dan kalau perintah itu penting dan perintah itu sebagai bukti kita mengasihi Tuhan, berarti kita suka atau tidak suka, kita mau atau tidak mau, harus dilakukan. Oleh karena kita mencintai Tuhan. Dan saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, namun ada orang yang bertanya begini buat kita, apa perintah Tuhan itu berat ya? Atau perintah Tuhan itu sulit untuk kita lakukan ya? Sampai kebanyakan orang Kristen tidak mampu untuk mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi kalau kita baca di dalam 1 Yohanes 5 ayat 3, firman Tuhan mengatakan begini, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Saudara, kalau kita mengasihi Allah, sebenarnya perintah Tuhan itu tidak berat. Tapi kalau kita mengasihinya cuma setengah, perintah itu jadi berat sesungguhnya. Jadi kalau Tuhan bilang bahwa kita harus melakukan perintahnya sebagai bukti kasih kita kepadanya, sebenarnya dia tidak pernah menyuruh kita melakukan sesuatu hal yang berat. Tuhan bodoh kalau dia menyuruh sesuatu yang kita nggak bisa lakukan. Misalnya begini,
Tuhan nggak bisa bilang kalau kamu nurut perintahku, kamu terjun dari atas atap ini ke bawah. Kan sukar, nanti kita yang mati. Tapi Tuhan bilang kalau kamu menuruti perintahku, kamu mengasihi aku, dan perintahku itu tidak berat. Misalnya begini loh, contoh lain. Tuhan tidak pernah menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu sebelum dia melakukannya. Misalnya begini, Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi. Sebelum kita mengasihi, Tuhan sudah lebih dulu mempraktekkan kasihnya kepada kita. Sehingga pada waktu dia meminta kita untuk melakukannya, sebenarnya dia sudah melakukannya lebih dulu. Sehingga tidak ada alasan untuk kita tidak melakukannya, karena Kristus sudah melakukannya sebelum dia memerintahkan kita untuk melakukannya. Nah, kalau kita baca di dalam Alkitab, sepanjang apa yang Alkitab tulis dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu Alkitab kita, tokoh-tokoh Alkitab yang berhasil dalam hidupnya adalah mereka yang selalu taat kepada Tuhan, mereka yang melakukan perintah-perintah Tuhan, dan yang mereka yang benar-benar mengasihi Tuhan. Kita lihat tokoh-tokoh Alkitab siapa saja yang berhasil dalam hidupnya. Ada rahasia dalam keberhasilan mereka adalah mereka selalu mengikuti arahan Tuhan. Mereka selalu taat pada perintah Tuhan, dan mereka menyatakan kasih mereka kepada Tuhan. Dan saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, artinya kalau Kristus memerintahkan kita untuk berpegang pada perintah Tuhan dan melakukan itu semua, maka itu adalah sebuah pembuktian bagi kita bahwa kita mengasihi Dia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, suatu hari Minggu pagi ada seorang ibu yang membangunkan anaknya untuk pergi ke gereja. Karena waktu jam gerejanya sudah tepat, waktu ibadah mulai, dia membangunkan anaknya dan dia mengatakan, "Nak, kamu bangun, ini sudah jam untuk ke gereja." Lalu anak ini agak dengan malas mengatakan, "Tidak, Mak, saya tidak mau ke gereja." Mamanya tanya, "Kenapa kamu tidak mau ke gereja?" "Saya punya 2 alasan." "Alasannya apa?" Mamanya tanya begitu. Dia katakan, "Alasannya, orang-orang gereja tidak menyukai saya. Yang kedua, saya tidak menyukai orang-orang di gereja." Mamanya agak marah. Mamanya agak marah dan mamanya agak memukul pantatnya untuk suruh dia bangun. Lalu mamanya bilang begini, "Kamu harus pergi ke gereja sekarang juga karena 2 alasan juga." Lalu anak ini tanya, "Alasannya apa, Mak?" "Yang pertama karena umurmu sudah 42 tahun. Yang kedua, karena engkau pendeta mereka sendiri. Kalau pendeta saja sudah merasa tidak penting lagi ke gereja, kalau pendeta saja tidak suka untuk datang bersekutu dengan Tuhan, bagaimana jemaatnya? Kalau pendeta saja sudah tidak mau taat dan berpegang kepada perintah Tuhan atau melakukan perintah Tuhan, bagaimana dengan jemaat?" Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya Yesus mengatakan, "Kalau kamu mengasihi aku, bukti daripada kasihmu adalah pegang perintahku dan lakukan." Yang kedua, kita belajar dari bagian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mengapa kita harus pegang perintah Tuhan dan melakukannya? Alasan yang kedua yang dikatakan dalam ayat 16 dan ayat 17 itu, bahwa memegang perintah Tuhan dan melakukannya itu tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Karena itu harus kita membutuhkan Roh Kudus untuk menolong kita melakukannya. Sebab begini, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, niat kita selalu untuk melakukan perintah Tuhan. Saya percaya kalau saya tanyakan buat jemaat satu persatu, apakah saudara mengasihi Tuhan? Pasti jemaat akan jawab, "Mengasihi dong pendeta. Masa iya kita udah datang ke gereja ini kok nggak mengasihi Tuhan?" Itu kan pertanyaan yang logis dan jawaban yang logis. Tetapi kalau kita bertanya pada hal-hal, kalau kamu mengasihi Tuhan, apakah kamu mampu melakukan apa yang Tuhan perintahkan, atau kamu dengan rela melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Pasti jemaat bilang itu pasti berat.
Dan memang itu berat karena pada waktu saudara mengatakan itu ringan, saudara pikir bahwa itu mampu saudara lakukan. Padahal dia katakan bahwa kamu tidak mampu melakukan itu dengan caramu sendiri, dengan pikiranmu sendiri, dengan pekerjaan kekuatanmu sendiri. Kamu bisa melakukan itu kalau kamu benar-benar dituntun oleh Roh Kudus. Alkitab mengatakan kepada kita bahwa Roh Kudus itu akan tinggal di dalam kita, sehingga ketaatan kepada Tuhan itu menjadi sebuah gaya hidup. Bukan sesuatu yang dilakukan secara terpaksa, tapi dengan rela hati karena kasih kita kepada Kristus. Jadi dia bilang, kalau dorongannya datang dari Roh Kudus, kamu akan melakukannya. Sekalipun kadang-kadang itu sangat sukar, tapi kita pasti dapat melakukan, pegang firman, dan melakukannya dengan mudah. Nah, jika Roh Kudus tinggal di dalam kita, maka dia akan menghasilkan buah-buah yang baik dalam hidup kita. Kita selalu tahu buah dari Roh Kudus itu ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu buah karya Roh Kudus dalam hidup kita. Dan kalau buah-buah ini ada, sebenarnya kalau inti daripada buah Roh Kudus itu adalah kasih, gampang atau mudah kita melakukan perintah Tuhan karena kita mengasihi, karena Roh Kudus itu ada di dalam kita untuk memberikan motivasi yang kuat dalam hidup kita. Orang percaya yang sadar bahwa mereka ada dalam pimpinan Roh Kudus, maka mereka akan mudah untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Dan bagi mereka, perintah Tuhan itu harga mati. Saya harus melakukannya. Sebab dengan melakukannya, saya mendapati kasih dan setia daripada Tuhan. Melakukannya, saya mengalami kasih karunia daripada Tuhan. Dengan melakukannya, saya sungguh mengalami sukacita surgawi. Karena saya mengikuti arahan daripada Tuhan. Sebaliknya, akan menjadi berat dan tidak sanggup kita melakukannya kalau kita tidak dituntun oleh Roh Kudus. Atau jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita pasti tidak akan mau melakukannya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hidup ini adalah sebuah proses. Tidak semudah apa yang kita pikirkan, atau tidak semudah apa yang kita jalani. Hidup ini kadang-kadang kita diperhadapkan dengan proses yang panjang untuk melewati masa-masa sukar, untuk melewati medan peperangan dalam hidup kita, untuk melewati terowongan-terowongan yang gelap dalam hidup kita, untuk melewati masa-masa sukar seperti sekarang ini mana kita ada di situasi COVID-19. Tetapi kita percaya, ketika kita dituntun oleh Roh Kudus yang akan menjagai kita, yang akan menopang kita, yang akan memberikan kekuatan kepada kita untuk melalui masa-masa sukar ini. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, satu pagi, ada seorang bapak yang membangunkan anaknya untuk mau pergi ke sekolah. Anak ini tahu bahwa saya ke sekolah, saya akan belajar dan juga saya akan jadi orang supaya kalau boleh saya dapat uang banyak. Dia udah ngerti itu. Lalu dia pikir bapaknya ini kan kaya raya. Ngapain lagi saya sekolah? Pikirnya dia begitu ya. Lalu bapaknya ini datang dan membangunkan anaknya ini karena bapaknya ini nggak setuju dengan ide atau pemikiran anaknya ini. Bapaknya bilang begini, "Nak, kamu harus bangun dan pergi sekolah sekarang karena ini sudah jam 7. Kamu harus pergi sekolah." Lalu dengan ruangan kamar yang begitu dingin karena AC-nya dia setel dengan rendah, cukup rendah, suasananya jadi enak, dia nikmati. Lalu dengan agak bersantai di atas tempat tidur, dia tanya pada papanya, "Untuk apa saya ke sekolah, Pak?" Papanya bilangnya, "Supaya kamu bisa belajar." Lalu dia tanya, "Untuk apa saya belajar?" "Ya supaya kamu bisa pintar." "Untuk apa saya pintar?" "Supaya kamu naik kelas." "Untuk apa saya naik kelas?" "Ya supaya kamu bisa sekolah lebih tinggi." "Untuk apa saya sekolah lebih tinggi?" "Ya supaya kamu nanti bisa jadi sarjana." "Untuk apa aku dapat sarjana?" "Ya supaya kamu nanti dapat pekerjaan yang bagus." "Untuk apa aku dapat pekerjaan yang bagus?" "Ya supaya kamu nanti dapat gaji yang besar." "Untuk apa aku dapat gaji yang besar?" "Supaya nanti satu waktu kamu bisa bersenang-senang." Lalu dia katakan, "Inilah yang aku lagi lakukan. Bersenang-senang." Dia tidak perlu melewati proses karena dia tahu bapaknya itu sudah menyediakan semua baginya. Memang benar
Bapa kita telah menyediakan semua yang baik untuk kita. Tapi untuk mendapatkan semua yang baik itu, ada ketentuannya, ada prosesnya yang harus kita lewati. Mungkin tantangan, mungkin pergumulan, mungkin perintah-perintah yang harus kita taati, atau ada hal-hal yang Dia katakan untuk kita lakukan. Baru kita menikmati semua hasil yang Dia sediakan bagi kita. Dan Dia juga sudah menyediakan bagaimana Roh-Nya untuk bekerja di dalam kita, sehingga memberikan kita kemampuan untuk dapat menjalani, yaitu Roh Kudus Tuhan. Artinya begini, kita hanya bisa mampu berpegang pada firman, dan kita hanya mampu melakukan kebenaran firman kalau Roh Kudus itu berkuasa dalam hidup kita, sehingga apapun yang kita lakukan seturut dan sejalan dengan kehendak-Nya. Hal yang ketiga yang Alkitab katakan bagi kita pada pagi hari ini, bagaimana supaya kita dapat berpegang pada perintah Tuhan dan melakukannya. Kita berpegang kepada kebenaran firman dan melakukannya, itu adalah sebagai bukti kedekatan dan keintiman kita dengan Tuhan. Hal ini luar biasa sekali. Kenapa? Karena dalam ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20, di situ digambarkan bagaimana ketika kita melakukan kebenaran firman, bagaimana kita mendengar sabda Tuhan dan kita melakukannya, kita itu mempunyai satu hubungan yang sangat akrab, hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Dalam bagian firman Tuhan, Dia mengatakan dalam ayat 18 sampai ayat 20, Dia katakan begini, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam kamu, di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu." Bukankah ayat-ayat tadi menunjukkan bahwa Kristus itu tidak mau meninggalkan kita? Bahkan Dia bilang, "Aku akan ada di dalam kamu." Nah, saudara, itu menunjukkan sebuah kedekatan yang luar biasa. Sebuah kedekatan keintiman antara kita orang percaya dengan Kristus. Dan keintiman itu ada kalau kita pegang perintah, kalau kita melakukan kehendak dan rencana Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yohanes pasal yang ke-14 ayat 8 tadi mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus itu punya satu hubungan yang sangat intim dengan orang percaya, sehingga Dia bilang Dia tidak tega untuk tinggalkan kita. Dia mau tetap ada di dalam bersama dengan kita. Bahkan Dia bilang, "Kalau boleh aku tinggal di dalam kamu." Itu sebuah pernyataan yang luar biasa. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dalam masa-masa sulit seperti sekarang ini, banyak orang meragukan kehadiran Tuhan. Banyak orang mempertanyakan kedaulatan Tuhan. Ada yang sampai bilang, "Tuhan ini ada apa tidak ya?" Masa seperti sekarang ini di mana orang kehilangan pekerjaan, usaha banyak orang ditutup karena pandemi COVID-19 ini. Tetapi kita percaya janji Tuhan tadi. Saudara, kita percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada di setiap masa hidup kita. Dia selalu ada untuk mengatakan kepada kita, "Jangan takut." Dia selalu memberikan kita kekuatan dalam masa-masa sukar seperti yang sekarang ini. Bahkan Dia mengatakan, "Aku tidak akan meninggalkan kamu. Aku ada di dalam kamu." Itulah pernyataan Kristus yang memberikan kepada kita pengharapan bahwa dalam masa sukar sekalipun Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Nah, saudara, jangan pernah mempertanyakan apakah Dia hadir ataukah tidak, karena janjinya sudah pasti Dia hadir. Tapi yang perlu kita tanyakan dalam hidup kita sebagai orang percaya, apakah saya melakukan perintahnya? Apakah saya taat kepadanya? Apakah saya pegang janjinya? Ataukah saya meragukannya? Ini justru keadaan seperti masa sekarang ini kita sedang ditampi. Iman dan keyakinan kita sedang ditampi. Apakah kita sungguh-sungguh mengaku percaya dan pegang firman, atau kita mulai meragukan Tuhan pada masa-masa sukar seperti sekarang ini? Saya percaya saudara-saudara di gereja Toraja Galaksi ini tidak seperti apa yang saya katakan. Saudara adalah orang-orang yang teruji. Saudara adalah orang-orang yang percaya bahwa dalam masa sukar sehebat apapun,
Tuhan akan ada bersama dengan saudara sekalian. Nah, keintiman Tuhan dengan kita, atau boleh dibilang keintiman kita dengan Tuhan, membuktikan bahwa masa sulit ini bukanlah satu masa yang membahayakan, tapi masa sulit ini adalah masa untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, masa untuk kita mencari Tuhan, masa untuk kita dapat sungguh-sungguh berpegang pada firman Allah. Masa di mana kita sungguh-sungguh mengaminkan setiap janji Allah, bahwa apa yang Dia janjikan selalu ya dan amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukti tadi dari 3 alasan tadi mengapa kita harus pegang perintah Tuhan dan melakukannya. Dia katakan tadi, melakukan perintah dan berpegang pada firman itu tanda kasih kita kepada Tuhan. Yang kedua tadi, memegang perintah Tuhan dan melakukannya itu tidak bisa kita jalani sendiri tanpa dituntun oleh Roh Kudus. Dan melakukan firman dan berpegang kepada kebenaran firman Tuhan itu adalah menunjukkan keintiman, kedekatan kita dengan Tuhan. Dan saya percaya semakin kita intim, dekat, semakin kita ada di hati Tuhan. Kerinduan untuk melakukan firman Tuhan, kerinduan untuk pegang janji-janji Tuhan itu tidak pernah akan kita lewati. Artinya setiap saat kita mau melakukan, kita mau berpegang pada janji Tuhan, karena setiap janji Tuhan itu seperti yang tadi saya bilang, ya dan amin, tidak pernah akan meleset. Dia menyertai, Dia menolong, Dia dekat dengan kita, Dia sangat mengasihi kita. Itulah janjinya buat setiap kita, anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita, jemaat Gereja Toraja Galaksi ini, dan juga memberikan kita pengharapan di tengah-tengah COVID-19 yang seperti sekarang ini, dan juga terutama supaya kita tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih banyak kepadamu. Karena kami tahu Tuhan, di tengah-tengah pencobaan, di tengah-tengah ujian terhadap iman kami, di tengah-tengah tantangan dan pergumulan hidup kami, Engkau selalu hadir bagi kami. Engkau memberikan janjimu yang begitu erat dalam hidup kami, bahwa Engkau mengasihi kami, Engkau memberikan kepada kami Roh Kudus, bahkan Engkau begitu dekat dan intim dengan kami. Dan itu adalah janjimu. Dan janji Tuhan ini tuh kami terima ya Bapa, melalui setiap kebenaran firman Tuhan yang baru saja kami baca dan kami renungkan. Dan hal itu menjadi nyata dalam hidup kami apabila kami berpegang kepada kebenaran firman Tuhan dan mau melakukan firman itu setiap saat dalam hidup kami. Sebab kami percaya tanda kasih kami kepada Tuhan adalah dengan cara mengikuti perintah-perintah Tuhan dan menjalankannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, hamba-Mu ini sudah selesai berbicara, namun hamba percaya Roh Kudus Tuhan akan bicara kepada setiap kami, jauh di dalam hati kami, sehingga firman Allah yang hidup itu mendapat tempat, mendapat bagian yang indah dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga firman itu berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup setiap anak-anak Tuhan, sehingga daripadanya firman itu menghasilkan buah dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu Tuhan yang ada dalam persoalan dan pergumulan apapun itu. Kami percaya firman Tuhan pagi hari ini telah menjawab setiap permohonan dan kerinduan mereka, bahwa ketika mereka sungguh mengasihi Tuhan, berpegang pada perintah Tuhan, melakukan apapun yang Tuhan mau, maka perlindungan Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan menaungi hati setiap anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa, terpujilah Engkau. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.